Pak Fadil, hari ini aku sangat bahagia karena hari ini adalah hari pertamaku menerima upah gaji. Uang yang kuterima nantinya akan kugunakan untuk mencari kos-kosan yang dekat dengan tempat kerjaku, dan sisanya kupergunakan untuk mengurus SIM B, persyaratan menjadi supir. Wajah lu berseri amat, Dil, ucap Rodi, teman kerjaku. Ia ditugaskan menjadi supir truk barang bangunan. Iya, aku bahagia karena hari ini karena aku akan menerima uang pertamaku, ucapku dengan senyuman. Nanti setelah kita terima gaji, kita indahoy yuk ke warung remang-remang, ajak Rodi sembari menarik turunkan alisnya. Maaf Di, aku tidak bisa membuang hasil jeripayahku untuk hal yang tak bermanfaat, ucapku menolak. Soalim lo Dil, ucap Rodi tertawa. Aku hanya menanggapi Rodi dengan senyuman. Jika dulunya aku adalah remaja yang nakal, namun kali ini aku adalah remaja yang taat. Berhubung aku belum mempunyai rekening bank, jadi gaji pertamaku langsung dibayarkan cash oleh bosku. Ini gajimu Fadil, dengan segera kamu harus urus SIM B-mu ya, agar nantinya truk yang satunya lagi kamu yang akan menjadi sopirnya, ucap bosku. Makasih bos, ucapku senang. Setelah menerima gaji, aku tak langsung pulang ke rumah, melainkan aku akan pergi mencari kos-kosan. Sekitar setengah jaman lebih, aku berusaha berkeliling dengan berjalan kaki untuk mencari kos yang kosong yang dekat dengan kawasan tempat kerjaku. Namun aku belum menemukannya. Kamar kosnya selalu penuh dan sudah terisi oleh penghuni. Tak terasa azan maghrib pun tiba. Aku berhenti di satu masjid terdekat. Usai sholat maghrib, aku langsung pulang ke rumah. Jika aku kelamaan di luar, takutnya Mbak Riana dan ibu akan mengkhawatirkanku. Sampai di rumah, aku menemui ibu bersama Mbak Riana di dalam kamarnya terlebih dahulu. Ketika aku buka pintu kamar ibu, kudapati Mbak Riana dan ibu sedang mengaji. Aku kembali menutup pintu dengan pelan, lalu melangkah menuju kamarku. Bagiku yang terpenting adalah aku sudah mengetahui keadaan ibu baik-baik saja. Saat aku melangkah menuju kamar, ku dengar Mbak Sherly dan adiknya Tuti mengobrol. Aku bukannya menguping, melainkan aku tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Tuti itu sebel Mbak dengan Riana, padahal di sini dia numpang hidup bersama kita, ucap Tuti kesal. Tapi mereka berguna loh dek, kapan lagi kita punya 2 pembantu gratis sekaligus? Fadil dari subuh sebelum berangkat kerja sudah membersihkan kebun kita, dan Riana juga ikut beres-beres di rumah ini, ucap Mbak Sherly. Betul Mbak, gak repot-repot ngeluarin duit lagi, timpal Tuti sembari tertawa. Rupanya Mbak Sherly memang benar-benar memanfaatkanku dengan Mbak Riana. Aku tak sabar lagi menunggu hari esok untuk melanjutkan mencari kos-kosan. Setelah membersihkan diri, aku kembali lagi ke dalam kamar ibu. Nampak ibu dan Mbak Riana sedang asik mengobrol. Asik banget ngobrolnya Mbak, gak ngajak-ngajak, sapaku di depan pintu kamar. Ayo Dil, masuk sini. Ibu lagi menceritakan masa mudanya dulu, ucap Mbak Riana. Aku pun masuk dan ikut mendengarkan cerita ibu. Sesekali kami tertawa lepas saat ibu menceritakan pertemuan dengan almarhum bapak. Mbak, ini gaji Fadil 1.800.000, ucapku sambil menyerahkan hasil keringatku pada Mbak Riana. Peganglah dek, barangkali kamu nanti ingin membeli sesuatu, ucap Mbak Riana menolak. Mbak,
Mbak adalah sebagai bendahara Fadil saat ini. Pakailah uang ini untuk keperluan Mbak dan Ibu nantinya. Besok Fadil akan mencari kos-kosan di sekitar sini, ucapku pada Mbak Riana. Sambil memegang uang itu, Mbak Riana menangis haru. Begitu juga dengan Ibu. Usai memberi uang gajiku, aku kembali ke kamar lagi untuk beristirahat. Kulihat Bi Ina juga memasuki kamarnya sambil memijat-mijat kepala lehernya dan meringis. Bibi kenapa? Tanyaku khawatir. Bibi sepertinya kurang enak badan, nak, ucap Bi Ina. Belum sempat Bi Ina membuka pintu kamarnya, beliau langsung jatuh pingsan dengan posisi terduduk. Dengan sigap, ku angkat tubuh Bi Ina yang kurus itu ke dalam kamarnya. Beliau tak mampu membuka matanya. Wajah Bi Ina terlihat pucat pasi. Aku mencari obat gosok di kamar beliau, namun tak kutemukan juga. Akhirnya aku terpaksa memanggil Mbak Riana. Mbak Riana pun masuk ke dalam kamar Bi Ina. Nafas beliau tadinya beraturan, kini menjadi tersengal-sengal. Aku segera berlari ke dalam rumah guna memanggil Bang Farid. Namun Bang Farid belum juga pulang dari kantor. Akhirnya aku terpaksa memanggil Mbak Serli di dalam kamarnya. Tok tok tok. Mbak Serli, panggilku sambil mengetuk pintu kamar. Mbak Serli pun membuka kamarnya dengan wajah yang sangat kesal. Ada apa? Tanya Mbak Serli ketus. Mbak, Bi Ina sakit, Mbak, jawabku. Ganggu orang aja, ucap Mbak Serli sembari menutup kamarnya dengan keras. Buk. Suara bantingan pintu itu membuatku sangat terkejut. Akhirnya aku bergegas lagi menuju kamar Bi Ina. Kondisi Bi Ina semakin parah. Aku dan Mbak Riana memutuskan membawa Bi Ina segera ke rumah sakit. Sebelum kami pergi, terlebih dahulu kami izin kepada ibu. Kami pun membawa Bi Ina dengan menaiki taksi menuju rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Bi Ina dengan segera ditangani oleh petugas medis. Infus dan selang oksigen pun terpasang di tangan dan hidung Bi Ina. Walau sudah pukul 10 malam, namun Bi Ina belum juga memperlihatkan perubahan. Kata dokter yang menangani Bi Ina, beliau kekurangan Hb, hemoglobin atau sel darah merah. Makanya kondisi tubuhnya sangat lemah. Dek, kamu pulanglah dan temani ibu di rumah. Lagi pula kamu besok akan pergi bekerja. Tak enak rasanya, baru menerima gaji kamu sudah absen lagi, ucap Mbak Riana. Iya Mbak, ucapku mengangguk dan langsung pulang ke rumah. Sebenarnya berat rasanya meninggalkan Bi Ina dalam kondisi belum sadarkan diri. Aku terpaksa memilih pulang karena aku juga khawatir dengan ibuku. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar ibu. Kudapati beliau belum juga tertidur. Nampaknya ibu tak bisa tidur karena sangat mengkhawatirkan keadaan Bi Ina. Fadil, bagaimana dengan Bi Ina? Apakah dia baik-baik saja? Tanya ibu khawatir. Ibu tenanglah, Bi Ina baik-baik saja. Besok pagi pasti akan pulang, ucapku berbohong pada ibu agar beliau tak gelisah lagi. Layaknya anak kecil, aku memapa ibuku tidur di kasur, kemudian menyelimutinya dengan selimut agar terasa hangat. Tak lama ibuku terlelap. Paginya seperti biasa, usai melakukan sholat subuh di masjid, aku langsung menyiram tanaman di depan rumah, lalu membersihkannya. Sepertinya tadi malam Bang Farid lembur kerja, mengingat mobilnya tak terparkir di garasi. Kasihan sekali Bang Farid. Ia bekerja siang dan malam, membanting tulang, namun hasilnya tak disedekahkan pada ibu. Jangankan memberi uang, memberi daster obral pun tak pernah dilakukannya.
Sungguh miris sekali menjadi seorang anak seperti itu. Ibu masih hidup dan berada di depan matanya, malah disia-siakan oleh Bang Farid. Betapa banyak di luaran sana yang ibunya sudah tiada dan mereka sangat merindukan ibu mereka. Dan berapa banyak anak yang rindu berat karena jauh dari ibunya. Dunia tanpa sosok seorang ibu begitu hampa dan sepi. Bang Farid malah sebaliknya menganggap ibu sebagai beban hidupnya. Andai Bang Farid paham jika memuliakan seorang ibu adalah gambaran surga di dunia, pasti ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyayangi dan merawat ibu. Sedang asiknya menyiram tanaman, kulihat seorang pria keluar dari dalam rumah. Aku sengaja bersembunyi di balik tanaman yang rimbun untuk tahu siapa pria itu. Karena setauku tadi malam tak ada siapapun yang datang bertamu. Pria itu berbadan tegap dan penampilannya sangat necis. Aku heran mengapa ia keluar pulang subuh-subuh begini. Apa yang dilakukannya di rumah ini? Rupanya pria itu sudah siap dijemput oleh seorang di gerbang pintu pagar. Tak lama pria itu pergi. Bang Farid pun pulang dari kantornya. Nampak wajah Bang Farid begitu kusut dan sangat kelelahan. Berulang kali Bang Farid menguap karena mengantuk. "Bang," panggilku lalu menghampiri Bang Farid. "Ada apa?" tanyanya lesu. "Bang, tadi Bi Ina dibawa ke rumah sakit karena lemas dan susah bernafas. Dan Fadil tak tahu kabar Bi Ina gimana sekarang. Di sana ada Mbak Riana yang menemani beliau." Jelasku tak sabaran untuk memberitahu Bang Farid. "Abang ngantuk, mau tidur dulu," ucap Bang Farid. Tak terlihat wajah khawatir. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah laku Bang Farid. Kasihan sekali nasib Bi Ina, mempunyai majikan yang tak punya perasaan. Tenaga orang saja dibutuhkan dan digunakan. Padahal Bi Ina bekerja pun tidak digaji. Ketika sakit seperti ini, mereka bahkan tak peduli sama sekali. Berhubung Mbak Riana menjaga Bi Ina di rumah sakit, maka akulah yang akan memasak bubur pagi ini untuk ibu. Aku pun melangkah menuju dapur. Belum sempat kunyalakan kompor, suara adik ipar Bang Farid melengking tinggi, memanggil nama Bi Ina. "Bibi!" teriak Tuti. Karena tak ada sahutan, Tuti pun menuju dapur. "Hei, Bi Ina mana?" tanya Tuti tidak sopan. "Bi Ina masuk rumah sakit," jawabku sembari mengaduk-ngaduk bubur itu. "Terus Riana?" tanyanya lagi. "Dia menjaga Bi Ina di rumah sakit," jawabku tanpa menoleh. "Kalau begitu buatin aku teh anget," perintah Tuti sembari melipat tangannya di dada. "Aku bukan pembantumu," jawabku masa bodoh. Tanpa menghiraukan Tuti, aku membawa bubur ibu yang telah aku masak di dalam kamar dengan nampan. Usai memberi ibu makan dan memandikannya, aku pun bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Ada rasa tak nyaman meninggalkan ibu di rumah Bang Farid tanpa ditemani oleh Mbak Riana. Sebelum berangkat, seperti biasa, aku mencium tangan ibu lalu memeluknya dengan hangat. Tak lupa aku mencium kening beliau serta meminta ridhonya. Aku membiasakan diri seperti harinya seperti ini. Siapa tahu dengan takdir, mungkin besok atau lusa, aku tak akan pernah tahu adakah hari berikutnya untukku mencium dan memeluk beliau lagi. Namun aku berharap semoga ibuku selalu sehat dan dipanjangkan umurnya. Aku tak fokus dalam bekerja. Pikiranku selalu berpusat pada ibu.
Rasa khawatirku karena ibuku tinggalkan sendirian, ditemani oleh Mbak Riana, membuatku sangat gelisah. Sementara jam dinding jarumnya masih di angka pukul 12 siang, dan sebentar lagi akan masuk waktu duhur bersamaan dengan waktunya untuk makan siang. Niatku tak akan beristirahat di tempat kerja dan lebih memilih pulang sebentar untuk melihat keadaan ibu. Azan duhur pun berkumandang, belum pulang dan belum makan siang. Terlebih dahulu aku sholat di masjid, yang kebetulan masjid berada tak jauh dari toko tempat kerjaku. Usai sholat, aku sengaja melebarkan langkahku dan sesekali berlari kecil agar aku cepat tiba di rumah. Tak sabar rasanya ingin melihat keadaan ibu. Sampai di depan kamar ibu, dengan cepat aku membuka gagang pintu kamar beliau. Saat pintu terbuka, malah tak kulihat ibu berada di dalam kamarnya. Rumah terasa sangat sepi karena Bang Farid dan Mbak Sherly sudah berangkat bekerja. Belum lagi kedua keponakanku Reza dan Fiona juga sudah berangkat ke sekolah. Ketika aku masuk ke dalam dapur, nampak ibuku sedang mencuci piring dan Tuti sedang duduk di meja makan sambil menikmati makanannya. "Ibu, kenapa ibu mencuci piring?" Tanyaku menghampiri ibu, lalu memegang tangannya agar ibu menghentikan aktivitasnya. "Kamu pikir mengurung orang tua di dalam kamar akan membuat dia sehat? Biarkan ibu Dija sesekali bergerak agar tubuhnya tetap bugar," ucap Tuti dengan enteng sambil menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Seketika kesabaranku hilang begitu saja. Amarahku memuncah naik ke ubun-ubun dan sungguh aku tak bisa lagi menahan emosiku mendengar ucapan Tuti. Aku sangat memuliakan ibuku, namun mengapa harus ada orang lain yang menyakitinya? Tak sadar tanganku melayang, mendarat di pipi mulus Tuti. Plak, nasi yang tadinya baru dikunyahnya, kini ikut tumpah, ruah keluar dari mulut Tuti. "Au, sakit," ucap Tuti meringis. "Sakit kan? Dan rasa sakit yang kamu rasakan tak sebanding dengan harga diri ibuku yang telah kau injak-injak," ucapku emosi. "Berani kamu ya? Akan kulaporkan kekerasan yang kamu lakukan terhadapku pada polisi," ucap Tuti mengancamku. "Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Aku tak pernah takut dengan siapapun di dunia ini. Aku hanya takut jika aku menjadi anak durhaka pada ibuku," ucapku menekankan. "Sudah nak, ibu tidak apa-apa," ucap ibu memelukku. Saat pelukan ibu menerpa tubuhku, aku merasakan angin kesejukan merasuk hingga ke relung hatiku. Seketika, aku langsung mencair seperti es. Luar biasa, sentuhan ketulusan dari ibuku mampu membuatku luluh. Dengan cepat, aku langsung mengucapkan istighfar. Tuti pun pergi meninggalkan meja makan sambil menangis dan meninggalkan makanannya di atas meja yang masih banyak tersisa. Aku memapa ibu untuk masuk ke dalam kamar dan membiarkan dapur itu berantakan. "Nak, kembalilah bekerja. Ibu tidak apa-apa." "Betul," kata Tuti. "Ibu tidak boleh mendekam terus di dalam kamar," ucap ibu membenarkan kata Tuti. "Tapi tidak dengan mengerjakan pekerjaan rumah dan menyiapkan makanan untuk Tuti, Bu. Ibu bukan pembantu di rumah ini. Jika ibu merasa jenuh di kamar, ibu bisa jalan-jalan, melihat tanaman dan yang luas di perkarangan rumah ini. Dan ibu bisa menikmati suasana taman rumah ini," saranku pada ibu. Ibu pun mengerti dan kembali mengkhawatirkan keadaan Bi Ina dan Mbak Riana. Riana sampai saat ini belum pulang dan memberikan kabar. "Apakah Ina benar-benar sudah membaik?" tanya ibu seolah tak percaya padaku.
Percayalah, Bu, ucapku. Belum lama aku berucap pada ibu. Mobil Bang Farid pun tiba dengan membawa Bi Ina dan Mbak Riana. Tampak senyum mereka di wajah Bi Ina. Sepertinya beliau sudah benar-benar sembuh. Namun, kulihat wajah Mbak Riana yang malah terlihat pucat. Tolong Bi Ina jaga kesehatan. Biaya dan pengobatan Bi Ina itu mahal. Jangan biarkan kami rugi sia-sia mengeluarkan uang hanya untuk mengobati Bi Ina, ucap Bang Farid tanpa perasaan pada Bi Ina. Farid, panggil ibu dengan kasar. Seumur hidup aku belum pernah mendengar ibu mengucapkan kata kasar, dan agak untuk yang pertama kalinya juga aku baru mendengar panggilan kasar dari mulut ibu. Kami terpenganga melihat ibu tak lembut lagi. Jaga ucapanmu. Jangan sampai ibu terlampau sakit hati dan mendoakanmu dengan doa yang buruk. Cukup, Nak. Buka mata dan hatimu. Sampai kapan kamu diperbudak oleh setan untuk melakukan kejahatan? Ingat, Nak, lisan dan sikap kesombonganmu akan kembali padamu sendiri. Jangan sampai kamu menyesal setelah semuanya tiada, ucap ibu tergugu. Jangankan minta maaf, Bang Farid berlalu pergi begitu saja dengan mobilnya. Ada apa dengan anakku, Tuhan? Isak ibu pilu. Jika hamba sangat berdosa di masa lalu, maupun berdosa di masa sekarang, tanpa hamba sadari, maka berilah hamba siksa di dunia dengan pedih, ya Allah. Yang penting, jangan biarkan anak hamba mati dalam kedurhakaan, ya. Ibu semakin tergugu, sembari mengusap air matanya. Aku dan Mbak Riana memeluk ibu dengan erat. Kami tak tahan melihat ibu kami menangis. Bi Ina yang menyaksikan kami berpelukan juga ikut menangis, pilu memeluk ibu. Mbak, ayo kita pergi dari sini, ucapku pada Mbak Riana. Kalau tidak keberatan, ajarlah saya untuk ikut bersama kalian pergi, Nak. Bibi sudah tak punya siapa-siapa lagi. Bibi bertahan bekerja di sini karena Bibi hanya hidup sebatang kara. Bibi mohon anggap Bibi sebagai keluarga kalian, ucap Bi Ina terisak dan memohon. Bi, dari dulu kita sudah menganggap Bi Ina sebagai bagian dari keluarga kami, ucap Mbak Riana. Setelah berpikir sejenak, aku dan Mbak Riana memutuskan untuk pergi dari rumah Bang Farid. Barang-barang kami semuanya sudah usai dikemas, begitu juga dengan barang-barang Bi Ina. Setelah siap, kami pun pergi dari rumah yang tak berpenghuni itu tanpa pamit terlebih dahulu. Tak ada pembicaraan lagi ketika melangkah keluar pagar rumah Bang Farid. Hanya derai air mata dan rasa kecewa yang mengiringi langkah kami untuk pergi. Begitu banyak hati yang telah dilukai oleh abangku, terlebih hati ibu kami. Saat menunggu taksi, tiba-tiba Tuti datang bersama polisi. Kau mau kabur kemana? Mau lari dari kejahatanmu? Ucap Tuti. Apa Anda yang bernama Fadil? Tanya Pak Polisi. Iya, Pak, jawabku. Tolong Mas Fadil ikut kami ke kantor polisi. Anda harus menjelaskan semuanya di sana, ucap polisi mengiringi Fadil ke atas mobil patroli. Jangan bawa anakku, Pak Polisi. Anakku tidak bersalah, ucap ibuku memohon. Kulihat Mbak Riana dan Bi Ina sangat syok melihatku dibawa oleh polisi. Tubuh mereka masih berdiri kaku karena masih tak percaya dan tak tahu dengan apa yang telah terjadi. Hatiku sangat pilu ketika melihat ibuku memohon pada polisi. Sebelum mobil patroli melaju, aku meminta izin untuk memeluk dan mencium ibuku. Beliau mengikhlaskan kepergianku dengan linangan air mata. Beliau seolah tak ingin lepas dariku.
dan tatapan ibu tak lepas memandangku dari kejauhan hingga mobil patroli tak terlihat lagi. Mbak Riana dan Bi Ina menangis pilu melihat kepergianku. Aku tak begitu sedih karena aku akan masuk ke dalam penjara. Namun aku merasa teriris ketika melihat air mata dan penderitaan ibuku. Begitu berat cobaan dan ujian yang Allah berikan pada ibuku, hingga aku pun tak kuasa untuk menjalaninya. Semoga Mbak Riana selalu kuat menjalani ujian dan tubuhnya selalu sehat, agar Mbak Riana bisa menjaga ibu kami yang hidupnya tinggal separuh nafas. Saat duduk di atas kursi patroli, aku pasrah dan menyerahkan hidupku pada Allah. Apapun yang akan terjadi nantinya, aku memohon pada Allah agar ibuku dipanjangkan umurnya dan ibu bisa merasakan kebahagiaan di dunia sebelum ajal beliau dijemput.